Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Aljabar Linear Elementer bersama saya, Christian Octavianus Hadianto. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang pengaplikasian dari sistem persamaan linear gitu ya. Di sini kita langsung aja masuk ke dalam soal. Jadi kita punya soal, gambar di bawah ini menunjukkan jaringan jalan satu arah dengan lalu lintas yang mengalir ke arah yang ditunjukkan. Laju arus di sepanjang jalan diukur sebagai jumlah rata-rata kendaraan per jam. Berdasarkan gambar tersebut, susun sistem persamaan linear yang sesuai. Oke, jadi kita akan bahas tentang jaringan jalan ya. Teman-teman, kalau misalnya aku punya jalan di sini, jalan tol ya, anggaplah jalan tol. Awalnya tuh kosong jalannya, terus suatu saat masuk 300 kendaraan teman-teman. Kendaraan ya. Mungkin nggak nanti keluar cuma ada 150 kendaraan, tiba-tiba 150 kendaraan sisanya lenyap hilang gitu ya? Nggak mungkin ya teman-teman. Kalau ada 300 kendaraan masuk, maka keluarnya juga 300 dengan asumsi gak ada kecelakaan atau lain-lain ya. Oke, nah di sini juga sama teman-teman konsepnya. Di sini kita punya jaringan jalan ya teman-teman. Di sini ada arah masuk ya, masuk ke dalam ya, masuk ke dalam, masuk ke dalam, ini keluar gitu ya. Jadi arus masuk harus sama dengan harus keluar gitu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini X2, X3, X4, X5 dia belum punya nilai ya. X1 juga ya teman-teman. Belum punya nilai rata-rata kendaraan per jam. Itulah yang kita pengen cari dengan memanfaatkan sifat kalau bawah arus masuk sama dengan arus keluar gitu ya. Tapi teman-teman juga kalau lihat perhatikan lebih jeli lagi, X2, X3, X4 itu nggak punya arah teman-teman. Padahal diminta apa? Satu arah nih. Satu arah ya. Jadi ini arahnya kemana? Ya, arahnya kita tentukan sendiri dulu teman-teman. Jika hasilnya positif, jadi arah yang kita tulis benar. Tapi kalau misalkan negatif gimana? Ya kebalik gitu, arahnya dibalik aja. Nah, tapi teman-teman jangan ngasih sembarang juga, ngasih sembarang tanahnya gitu. Teman-teman kalau perhatikan di persimpangan D ya, di sini keluar ya, keluar, di sini keluar. Mungkin nggak kalau X4 ntar dia keluar gitu? Mungkin nggak? Ya, nggak ada kendaraan, nggak ada apa, tiba-tiba keluar mobil gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi dia mau nggak mau masuk gitu ya, dia masuk nih teman-teman, masuk terus keluar ke A, dan ini keluar ke bawah gitu ya. Nah, X2 juga sama ya. X2 kalau misalkan teman-teman mau kasih arah ke sini ya nggak masalah gitu ya kan, ini masuk masuk masuk, yang penting ada keluarnya gitu kan ya. Atau teman-teman kalau misalkan mau keluar juga boleh kayak gitu, ini masuk masuk ya keluar keluar. Tapi biasanya sih kalau misalkan teman-teman punya perempat ya, ada perempatan jalan, kalau ada dua jalur masuk ya pasti ada dua jalur keluar. Itu biasanya sangat jarang lah kalau misalkan ada perempatan, ada tiga jalur masuk dan satu jalur keluar ya, jarang ya. Dan ya makanya aku nanti ini arahnya ke kanan aja ya, dan X3 ke bawah gitu ya. Oke, aman ya. Oke, sekarang gini, ingat bahwa arus masuk sama dengan arus keluar. Coba teman-teman perhatikan yang di persimpangan A teman-teman. Di sini yang masuk berapa? X1 sama 50 ya. Berarti yang masuk nih X1 tambah 50. Ingat, arus masuk nih harus sama dengan arus keluar. Arus keluar siapa? X2 tambah 75 ya. Berarti sama dengan X2 tambah 75. Kayak gitu. Aman nggak teman-teman ya? Aman ya? Oke, lanjut ke persimpangan B teman-teman. Persimpangan B di sini. Di sini masuk nih S2. X2 ya masuk, di sini 200 masuk ya. Berarti arus masuknya ada X2 ditambah 200 ya. Ya masuk, masuk. Nah, keluarnya siapa sih? X3 doang ya di sini ya. Berarti sama dengan X3. Coba yang persimpangan C sekarang. Yang masuk siapa? X3 doang ya. Enggak, ada 75 juga ternyata di sini. X3 masuk di sini, masuk 75 gitu ya. Jadi X3 tambah 75 ya, itu masuk. Keluarnya siapa? X4 gitu ya. Yang persimpangan D. Yang persimpangan D masuknya siapa? X4 ya. X4 doang ya. X4. Terus keluarnya siapa? Si 50 ini yang ke atas sama yang ke bawah ya. Berarti sama dengan X5 tambah 5. Apakah sudah selesai? Jawabannya belum. Ingat bahwa arus masuk sama dengan arus keluar. Teman-teman kalau lihat semuanya, ini anggaplah daerah dalam ya, daerah dalam nih. Yang dari luar
daerah itu siapa aja? X1 doang kan, sama 200. Yang lain nggak ada kan. Jadi X ini arus masuk ini X1 tambah 200. Arus keluar siapa? Yang keluar cuma yang X5 ya. Berarti sama dengan X5 gitu. Gak ada jalur keluar lagi kan di sini. Masuk semua. Di sini yang keluar cuma X5 kayak gitu. Jadi sistem persamaannya dapat disusun sebagai kayak gini ya. Kita pindahkan, kita satukan yang mana yang unknown, mana yang konstanta gitu ya. Jadi ini bisa disusun jadi apa teman-teman? X1 dikurang X2 sama dengan 75 kurang 50 ya. Atau kita bisa tulis sebagai 25 gitu ya. Yang ini jadi apa? X2 dikurang X3 sama dengan min 200 gitu ya. Lanjut, X3 dikurang X4 sama dengan min 75 ya. Yang di sini X4 dikurang X5 sama dengan 50. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah X1 dikurang X5 sama dengan min 200. Nah, jadi ya, kan pertanyaannya apa? Susun sistem persamaan linear yang sesuai. Jadi, jawabannya adalah, ya, nih, sistem persamaan linearnya adalah ini, teman-teman. X1 dikurang X2 sama dengan 25, ya. X2 dikurang X3 sama dengan min 200. X3 dikurang X4 sama dengan min 75. X4 dikurang X5 sama dengan 50. Ya. X1 dikurang X5 sama dengan min 200. Kayak gitu, teman-teman. Selesai ya yang A ya. Berarti kita coba lanjut yang B. Yang B ini kita diminta untuk berapa laju arus kendaraan di setiap jalan yang belum diketahui ya. Berarti kita mau cari nilai X1, X2, X3, X4, X5 gitu. Gimana ya? Teman-teman ya, selesaikan ini yang bagian A ini. Ya, teman-teman aku coba buat di matriks perbesarnya ya. Kan ini udah bentuk SPL ya. SPL. Terus kita bikin matriks yang diperbesar ya. Pertama apa? Yang ini X1, X2 ya. 1 min 1 gini. Ini kan aku terus ya. X1, X2, X3, X4, X5 ya. Kayak gitu ya. Di sini X1-nya berapa? Baris satunya. 1 min 1 0 0 0. Yang baris kedua X2 sama min X3 berarti 0, X2 ya, 1, min 1, 0, 0. Kayak gitu ya. Yang baris ketiga, X3 dikurang X4 berarti X3 ya, 1 dikurang X4, min 1, 0. Kayak gitu ya. Lanjut yang baris keempat, X4 dikurang X5 berarti X4 ya, 0, 0, 0, X4, min X5. Ya, terus satu lagi apa? Yang baris ke terakhir itu adalah X1 ya, 1 0 0 0 min X5 berarti min 1. Ya sini ikutin ya, ini 25, ini min 200, ini min 75, ini 50, ini min 200, teman-teman. Nah, di sini ya tinggal kita pakai OBE ya, teman-teman ya. Teman-teman harus sudah lancar nih, udah bisa nih lakuin OBE. Itu nanti kita teman-teman lakuin baris ini masih ada satu ya di bawah ya, harus 0 ya. Gimana? Berarti B5 dikurang B1 ya. Nanti hasilnya sekian, teman-teman. Teman-teman coba cari sendiri ya. Nanti kalau misalkan teman-teman jawabannya beda sama jawaban akhir ya, teman-teman coba lagi sampai bisa. Lalu nanti B5 dikurang B2 hasilnya sekian. Nanti B5 dikurang B3 nanti hasilnya sekian. Nanti terakhir adalah B5 dikurang B4. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Jadi nanti hasilnya itu adalah ini, teman-teman. Aku tulis ulang. Bentar. Itu adalah 1 min 1 0 0 0 0 1 min 1 0 0 0 0 1 min 1 0 0 0 0 1 min 1 dan di bawah ini 0 semua, teman-teman. Itu nanti hasil akhirnya kayak gitu ya. Ini sama ya, 25 min 200 min 75 50. Nah, habis itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah substitusi balik, teman-teman. Substitusi balik ya. Jadi di sini kita punya X1 dikurang X2 sama dengan 25 ya. Yang kedua adalah X2 dikurang X3 sama dengan min 200. Yang ketiga adalah X3 dikurang X4 sama dengan
min 75. Dan yang terakhir adalah X4 dikurang X5 sama dengan 50, teman-teman. Di sini X5-nya nggak ada ya. Makanya nanti kita jadikan parameter. Misal, X5 nih sama dengan T, di mana T adalah bilangan real, ya. Ya, berarti tinggal kita mulai dari X4 min X5 sama dengan 50 ya. Nah, ya udah tadi kan X5-nya T ya. Jadi, ini jadi X4 min T sama dengan 50. Dan ini tuh jadinya apa? Jadinya X4 sama dengan T plus 50 ya. Nah, lanjut yang kedua itu X3 dikurang X4. Katanya sama dengan min 75 ya. Nah, berarti kan X3 sama dengan X4 dikurang 75 ya. Dan X4 ini tadi apa? T plus 50. T plus 50 dikurang 75 sama dengan T min 25 ya. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah X2 min X3 sama dengan min 200. Ya, berarti apa? X2 sama dengan X3 dikurang 200 ya. Dan X3 itu tadi apa? X3 itu tadi adalah T min 25 dikurang 200. Dan ini sama dengan T min 225. Oke, lanjut yang terakhir itu adalah X1 min X2 sama dengan 25. Ini kan berarti apa? X1 sama dengan X2 ditambah 25. Dan X2 ini tadi apa? T min 225 ya. Ditambah 25 ya. Min 225 tambah 25 apa? Min 200 ya. Oke, jadi kita dapat solusinya nih ya. Solusinya adalah X1 sama dengan berapa? T min 200 ya. X2 sama dengan apa? T min 225 ya. 25. X3 sama dengan T min 25. Dan X4 sama dengan berapa? T plus 50 ya. Dan X5 ini T ya. Dimana T adalah bilangan real. Apakah selesai sampai sini ya? Belum ya. Kalau misalkan dari soal langsung udah dikasih tahu semua arahnya, X2 udah dikasih tahu, X3 udah dikasih tahu, X4 udah dikasih tahu arahnya kemana, maka ada syarat, teman-teman. Syaratnya apa? Syaratnya adalah T harus lebih besar sama dengan 225 ya. Kalau dimasukin ke semua ini hasilnya positif, teman-teman. Cuma karena di sini arahnya tidak diketahui, ya syarat ini udah nggak berlaku lagi. Tapi ingat, di sini coba teman-teman lihat yang awalnya belum diketahui tapi punya arah siapa? X1 sama X5 doang ya. Dan hubungan X1 sama dengan X5 itu apa? Ini. Yang ini nih. Yang ini. Bahwa X1 dikurang X5 tuh sama dengan 200 gitu ya. Atau teman-teman bisa ditulis sebagai X1 sama dengan X5 dikurang 200. Nah, X1 sama X5 ini nggak boleh negatif. Kenapa? Karena arahnya udah diketahui. Kalau negatif, arahnya salah dong. Ya nggak? Berarti si X5 ini harus lebih besar sama dengan 200. Ya, kalau X5 lebih besar sama dengan 200, otomatis X1 nggak negatif ya. Ya jelas X5 juga nggak negatif karena lebih besar sama dengan 200. Jadi, ada syaratnya, beda lagi nih. Syaratnya adalah T harus lebih besar sama dengan 200 ya. T ini kan X5 ya, sama ya. Jadi jawaban untuk bagian B, laju arus kendaraan di setiap jalan yang belum diketahui adalah X1 sama T min 200, X2 sama dengan T min 225, X3 sama dengan T min 25, X4 sama dengan T plus 50, X5 sama dengan T di bilangan real. Di mana syaratnya adalah T harus lebih besar sama dengan 200.